ada handphone yang kemudian masih dianggap hilang, belum ditemukan, C6. Lalu kemudian ada rekam medis yang kemarin juga disampaikan. Bagaimana kaitannya dua benda ini? Satu, handphone itu tidak sengaja hilang atau dihilangkan? Jadi sebenarnya kalau alat digital ya yang digunakan itu ada beberapa. Ada HP yang pada waktu peristiwa memang dipakai berkomunikasi dengan semua pihak ya, termasuk dengan istrinya. Dan HP yang sudah lama nggak dipakai, ada laptop, ada 2 laptop, terus ada benda-benda kecil ya, flash disk, penyimpan data, itu semua dibuka. Tadi kami dikasih penjelasan sama teman-teman yang memang ahlinya di situ, teman-teman cyber di situ dijelasin detail, termasuk kenapa kok ini nggak bisa menemukan HP-nya. Iya, karena satu memungkinkan karena waktu itu kondisinya juga hujan. Dia bilang hujan. Lah kalau hujan ini HP-nya off ya, sesuai dengan rekam jejak yang ada di digitalnya off. Ya kena air ya dia bukan jadi benda elektronik, bisa jadi benda saja. Itu yang juga susah dilacaknya. Padahal itu sudah dibandingin dengan CCTV di titik-titik BTS. Jadi ngelacaknya juga dengan titik-titik BTS. Titik BTS terakhirnya handphone itu ada di mana? Biar dijelasin sama Polda. Tapi titik BTS-nya sudah ketemu. Pokoknya intinya sudah bisa dilacak, bisa ditelusuri. Rapi begitu. Itu yang menurut saya oke. Dan pada akhirnya yang menentukan gini, kalau sebuah peristiwanya terang ataukah tidak terang, karena rekam jejak digitalnya untuk tahu backgroundnya itu tidak hanya dari HP yang dipakai, tapi juga HP yang dulunya pernah dipakai dan 2 laptop itu. Itu bisa dibongkar dan itu dibongkar sampai 2013. Gitu. Jauh sekali. Jauh storage-nya. Iya, karena itu kan tinggal dimasukin alatnya, dicek semua apa yang penting. Ya, beberapa keyword itu dipakai, jadi bisa buka semua sampai sekian tahun ke belakang. Nah itu menurut saya juga tindakan yang profesional ya. Kita cek ini pakai alat apa, pakai metode apa dan sebagainya. Lah itu sama. Nah terus saya tanya, oh berarti apa yang bisa menentukan kematian, penyebab kematiannya ya otopsi. Hasil otopsi itulah yang menyebabkan kematian. Jadi bahwa handphone tidak ditemukan tidak menjadi halangan untuk melakukan penyelidikan? HP tidak ditemukan, itu urusannya dengan terangnya peristiwa. Tapi terangnya peristiwa sudah dilapis dengan rekam jejak digital di jejak digital yang lain. Ada CCTV, ada laptop, ada HP yang lain, terus ada flash disk dan sebagainya. Nah itu sudah dicek sehingga terangnya peristiwa ya menurut kami sih sudah cukup. Nah, tinggal kenapa penyebab kematian? Nah tadi dijelasin cukup detail sama teman-teman dokter forensik yang melakukan otopsi. Rekam medis yang sempat disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya, apakah itu kaitan erat dengan kejadian tewasnya? Sebenarnya bukan rekam medis, tapi bukti rawat jalan atas satu penyakit tertentu. Nah bukti rawat jalan ini sebenarnya make sense dengan apa yang kami dapatkan dari pihak keluarga dan itu nyambung. Dan nyambung juga dengan beberapa benda berupa obat, nyambung dengan rekam medisnya, dengan obatnya, dengan keterangan dari keluarga. Plus juga ternyata kami tadi cek apakah juga ngecek ke dokternya. Dokternya juga diperiksa. Jadi sebenarnya layernya banyak begitu untuk melapis kredibilitas dari informasi atau substansi yang didapatkan oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya. Baik. Kita harus jeda. Nanti saya tanya lebih jauh. Mas Luki, kalau kemudian anggaplah ini pilihannya bunuh diri atau pembunuhan. Kalau bunuh diri, tanda-tandanya seperti apa? Mengingat bahwa Arya Daru mungkin punya keluarga yang cukup harmonis, kemudian karirnya juga terlihat cukup baik, bahkan ada penempatan di pos di Finlandia yang dianggap cukup strategis. Apakah bisa terlihat bahwa ini ada indikasi bunuh diri dari secara luar ya? Bisa dibaca seperti itu, nanti jawabannya usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Download Metro TV Extend sekarang.